Hello YouTube. Jadi pada episode 1 ini kita akan berkenalan dengan apa itu HTML dan CSS. Jadi HTML itu adalah bahasa markup browser yang digunakan untuk menampilkan sebuah halaman website. Kalau CSS itu atau CSS itu adalah sebuah file yang digunakan untuk mempercantik halaman website. Jadi HTML dan CSS ini sangatlah penting dalam mendevelopment website. Karena pada zaman teknologi yang canggih ini, website adalah ujung tombak dari dunia maya. Mempelajari HTML dan CSS ini sangatlah mudah karena jika kita sering melatih, maka kita sudah hafal dengan sendirinya. Jadi syarat untuk belajar HTML CSS ini Anda hanya perlu memiliki beberapa software editor, text editor. Namun sudah tersedia dalam Windows itu sudah ada yang bernama Notepad seperti ini. Di sini ada daftar editor pembuat aplikasi website atau mobile. Ini di sini free, gratis semua kecuali Adobe Dreamweaver. Nah, di sini saya menggunakan Notepad sendiri. Notepad sebetulnya bisa digunakan membuat membuat sebuah website. Dia digunakan sebagai text editor. Di sini juga ada Notepad++. Lalu sini ada Adobe Dreamweaver bawaan Adobe. Di sini ide. Ide ini jadi kalau text editor itu hanya bersifat teks-teks saja kan. Namun jika ide ini ada plugin tambahan. Misalnya kita tidak perlu misalnya kita ingin membuat sebuah menu. Kita tidak perlu mengetik codingnya, jadi hanya perlu mengklik-klik menu yang sudah tersedia dalam Dreamweaver, maka otomatis. Jadi jalan pintas untuk menghindari coding ya kita menggunakan ide, tapi tidak baik juga karena jika kita nanti ada error, kita tidak paham oleh kode tersebut. Jadi saran saya kita pelajari step by step dari coding. Nanti ketika kita sudah master atau sudah mengerti, begitu ngerti dengan bahasa ini, kita bisa menggunakan ide. Di sini ada NetBeans. Ini bisa digunakan untuk Java juga. Ini ada Sublime Text. Saya pribadi menggunakan Sublime Text karena banyak plugin yang bagus dan free di sana. Sebenarnya Anda juga bisa membelinya untuk mendapatkan aktivasi. Free juga bisa. Namun nanti ketika kita sedang ngoding suka muncul notifikasi untuk membeli. Itu tidak apa-apa, hanya iklan. Di Sublime Text juga kita bisa mengganti tema. Pada Sublime Text kita juga bisa mengganti tema, menambahkan plugin, dan juga banyak bahasa yang bisa kita gunakan di sana. Jadi kayak Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan Sublime Text. Lalu sini ada brackets. Brackets ini keluaran juga dari Adobe. Brackets ini cukup bagus karena dia memiliki fitur live preview. Jadi ketika Anda menyimpan dokumen, kita tidak perlu merefresh halaman browser kita. Itu sudah terrefresh otomatis. Di sini ada Atom. Atom ini keluaran dari macOS, namun sekarang sudah tersedia pada Windows. Atom ini sangat bagus, cuman untuk saya terlalu berat. Jadi saya menggunakan Sublime Text. Di sini ada beberapa portofolio membuat website. Jadi buat kalian yang ingin belajar, silahkan ikutin episode selanjutnya. Saya akan membuat beberapa episode mulai dari pengenalan hingga layout seperti ini. Jadi jangan takut untuk belajar. Insya Allah saya bisa bantu.
Kalian jika ingin mengsubscribe saya, silahkan di subscribe, itu nanti bisa auto update ke email kalian, jadi kalian tidak perlu memeriksa channel saya, karena setiap saya unggah video baru akan masuk ke email Anda. Oke, pada video selanjutnya kita akan belajar HTML5 keluaran baru. Sebetulnya HTML itu sudah tersedia beberapa HTML, dan bahkan sudah keluar HTML6 namun belum divalidasi. Jadi ada HTML1, XHTML2, XHTML3 dan sampai 5. Sekarang kita akan mempelajari HTML5 dan CSS3. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.